Alkisah, diriwayatkanlah cerita sepasang pengantin baru yang cantik dan rupawan. Seorang gadis cantik yang telah dipersunting seorang jejaka nan gagah dan tampan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita ikuti sekelumit kisah perjalanan hidup mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang menjadi bagian dalam keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Ini cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terang lautan bara. Ya, karena tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri yang siap ditempatkan di mana saja, terlebih sang suami adalah seorang perwira muda, tepatnya sebagai Kapolsek salah satu pulau di Indonesia, nun jauh dari keramaian. Sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, bentua mandi. Hingga gimana sih ini? Telepon nggak bisa, lampu nggak nyala, air mati, mana panas lagi. Sayang, sabar. Dimanapun yang namanya rumah tangga baru, semua berawal dari nol. Apalagi sebagai anggota Polri. Seperti inilah yang harus kita lewati. Kamu di sisiku, hati rasa. Kan ada Mas sayang. Mas bisa kok menjadi lenteramu di saat mati lampu. Bisa juga jadi penghila dahagamu ketika mati air. Apalagi cuma jadi sinyal. Mas bisa memberikan sinyal-sinyal cinta jika hilang sinyal di HP-mu. Izin, Komandan. Telah ditemukan mayat mengapung, Komandan. Hah? Di mana? Siap, di sungai, Komandan. Iya, saya tahu kalau mengapung ya di sungai. Nggak mungkin mengapung di jalan. Maksudnya lokasinya di mana? Siap, persis di dekat dermaga CES, Komandan. Sebentar ya sayang, Mas ke TKP dulu. Hati-hati ya Mas. akhirnya ditinggalkanlah sang istri tercinta menuju tempat kejadian perkara penemuan mayat. Di balik penemuan mayat tersebut, di antara banyak masyarakat yang juga ikut menonton, ternyata ada juga ibu-ibu asrama yang ikut nonton. Tapi gak cuma nonton.
Bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Mengapa engkau harus menyimpan sekuntum mawar merah? Iya, di mana-mana pasti ada saja gosip. Gosip. Entah siapa yang digosipin dan apa yang digosipin ya. Semoga hanya sekedar gosip. Sementara itu, kembali ke cerita tentang komandan dan istrinya. Beberapa saat setelah ke TKP, akhirnya komandan pun pulang. Hari sudah larut malam. Ditemuinya sang istri sudah tertidur pulas. Hingga paginya, Mas, aku... seketika berbinarlah wajah sang suami sambil melamun membayangkan kelucuan si kecil. Maka lengkaplah kebahagiaan pasangan muda ini dengan akan hadirnya komandan junior. Dan semakin hari, semakin menambah kebahagiaan dengan semakin bertambah pula kasih sayang suami. Sampai akhirnya Mohon izin, Komandan. Ada kejadian curas, Komandan. 1 orang terluka sudah dilarikan ke rumah sakit. 2 tersangka melarikan diri, Komandan. Di mana? Siapkan personil. Kita berangkat ke TKP segera. Siap. Mas! Sayang, Mas tinggal dulu ya. Hati-hati di rumah. Jaga diri. Jangan lupa makan ya. Jangan pergi-pergi lagi. Aku tak mau sendiri. Temani aku untuk sebentar saja, agar aku tak kesepian. sang suami dengan berat hati meninggalkan sang istri. Beruntung, sebagai seorang bayangkari yang terbilang muda, sang istri adalah sosok yang mengerti tugas dan kewajiban suami sebagai abdi negara, abdi masyarakat, hingga dalam kondisi mengandung pun, ia mengizinkan sang suami pergi untuk menjaring dan mengungkap pelaku curas yang terjadi. Siang berganti malam, malam berganti pagi. Sang suami 2 hari belum juga kunjung datang. Tolong aku juga jaga dia, Tuhan ku pun sayang dia.
satukan kami di surga nanti. Ibu, tolong Bu, saya sudah nggak tahan Bu. Suami saya ternyata sudah memohongi saya. Mama, jangan pergi Mama. Kita selesaikan masalah ini di rumah saja. Malu dilihat tetangga mah. Ayo pulang. Nggak mau. Ayo Ma pulang. Nggak, aku mau lapor sama Ibu. Lapor Bu, lapor aja nggak apa-apa. Ya udah, lapor aja cepat. Percayalah Ma, cintaku hanya untukmu. Jangan Mama dengarkan gosip-gosip yang tidak jelas dari mana datangnya. Itu hanya akan membuat rumah tangga kita hancur Mama. Alah, nggak mungkin. Itu mah kenyataan. Orang kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri kok. Iya bener, memang itu kok orangnya. Itu yang kemarin itu kan. Nggak salah lagi itu, bener Bu. Pembelaan aja itu Bu. Iya bener itu. Sampean jangan bohong. Bela-bela diri aja itu, dasar laki. Pokoknya saya mau lapor. Jangan, malu dilihat tetangga. Ayo pulang. Terus ini siapa ini? Ini siapa ini? Oh, ini Bu, yang dokter cantik waktu itu kita lihat, yang sering ketemu. Iya Bu, ini ceweknya Bu. Ya Bu, ya bener Bu, ini Bu ceweknya Bu, bener. Yang sering berduaan kan kalau Bapak di TKP. Oh iya beneran Bu. Ini orangnya Bu. Ih, mesra-mesra loh Bu. Cantik banget Bu, cantik kan Bu? Cantik kan Bu, cantik. Putih Bu, orangnya putih. Iya Bu, setiap ketemu Bu, bareng jalan dia Bu. Ya ampun Bu, ini aja curiga Bu. Tanyain Bu. Wes watake priyo, jareng aku sedya. Tekan dalan selewengan. Ada percaya anakku begitu? Ada aku percaya 100% anakku tuh jujur orangnya. Kina aku padahi anakku lah. Bujur kadanya berselingkuh dengan dokter muda itu. Ikam ini sudah kusekolahkan, sekolah SD, SMP, SMA, sampai jadi orang. Ngurus bini satu aja kada bisa Ikam nakah. Kada nyaman mama ini dengan mentuha Ikam tuh nah. Sekarang Ikam anak lah minta maaf situ dengan mentuha Ikam. Ikam jelaskan baik-baik nak lah biar kada ada yang salah paham nakai. Bu, seketika itu juga sang istri komandan mulai menengahi pertengkaran. Ibu-ibu, kayak apa toh anak kita ini? Bendina gelut wae, mbok ya dikandani anak iku lho. Kalau ada mama bulikan aja sudah kebanjar situ. Kada tahan juga mama kayak gini. Ayo ndok, melu mboke wae mulai. Aja neng kene. Kamu neng kene ya disiok-siok karo bojomu wae. Ibu-ibu bisa nggak sih gantian saya ngomong? Pak Rano, coba tolong dijelaskan gimana masalahnya. Izin Ibu, saya adalah anggota reskrim yang tiap saat tugas di luar, dinas malam, bahkan kadang nggak bisa pulang. Kemudian dituduhnya saya bermain dengan perempuan lain. Padahal dokter itu dokter forensik yang sering koordinasi dengan saya mengenai hasil lab. Semua itu juga andil dari teman-teman asrama yang mulutnya tumpis-tumpis, yang suka menggosip, yang membumbui masalah ini menjadi runyam. Ibu-ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ini, dan ibu-ibu termasuk para orang tua, selayaknya saling menenangkan, menghibur, bukan malah menambah panas masalahnya. Demikian juga ibu-ibu yang di asrama ini. Semestinya, karena sesama istri Polri, ibu-ibu harus saling memberi kekuatan, menjadi tempat curhat yang baik bagi teman asramanya. Ibu-ibu ini adalah satu keluarga besar istri polisi. Jika satu tersakiti, keluarga itulah yang akan menjadi penyembuhnya, bukan malah menjadi virus. Makanya bikin kegiatan positif di asrama, jangan hanya bergosip. Coba ibu-ibu lihat, dalam keadaan mengandung pun saya mengerti loh tugas suami. Rupanya sang komandan datang dalam keadaan terluka dan terjatuh tepat di pelukan sang istri. Mas, kenapa Mas?
sang suami sudah tak sadarkan diri. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Dan sepi. Izin Bu, Bapak kena parang sewaktu ngejar curas kemarin. Ya, benar. Kenapa kalian membacok, Komandan? Bukan saya yang bacok, Pak. Kamu mau ngaku nggak? Sabar, Pak. Jangan galak-galak, kan polisi pengayom masyarakat. Di mana temanmu yang lain? Saya tidak tahu, Pak. Kamu mau makan gratis ya di penjara? Tetap gak enak, Pak, di penjara, walaupun makannya gratis. Makanya, jangan mencuri lagi. Ingat anak istrimu menunggu di rumah. Ingat itu. Ya, Pak, terima kasih atas nasihatnya. Akhirnya, karena kekuatan cintalah yang membuat sang komandan terbangun kembali. Kesabaran istrinya serta doa yang senantiasa mengiringi seolah memberikan nafas kembali. Semua terdiam dalam bersyukur, meyakini bahwa rasa saling percaya dan dapat dipercaya adalah kunci kekuatan. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Demikianlah persembahan kami untuk ulang tahun Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-63. Semoga Bayangkari semakin tangguh dalam mendampingi Bayangkara yang semakin jaya. Akhir kata, bumi etam sangatlah indah. Ikan pesut itulah khasnya. Mohon dimaafkan atas hilaf dan salah, karena opera ini hanya untuk hiburan semata. Jayalah terus Bayangkariku, jayalah terus Bayangkariku, jayalah terus Bayangkariku.